Ya, dan pemirsa, berikut kita simak pernyataan tokoh pemuda Bali, seorang aktivis lingkungan dan juga pembela kelestarian alam Bali, Wayan Gendo Suwardana. Totalitas perilaku politik yang selama ini ditunjukkan secara terang benderang dan gamblang di mata kita, dilakukan secara terus-menerus oleh kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif di Bali, lalu kemudian juga beberapa kementerian di pemerintah pusat yang seolah-olah lebih cenderung berpihak kepada investor, maka 2017 masih masih merupakan tahun yang gelap buat masyarakat Bali gitu. Tapi kalau kemudian kekuasaan memandang bahwa sejatinya persoalan reklamasi ini adalah persoalan rakyat yang harus segera dituntaskan, dan kemudian mereka menghentikan reklamasi Teluk Benua, maka ini akan menjadi tahun yang menggembirakan buat rakyat dan akan menjadi tolok ukur pembangunan Bali di masa depan. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kasus reklamasi ini menjadi gambaran utuh bagaimana pola investasi bekerja dan bagaimana investasi selama ini, terutama investasi-investasi rakus, bekerja di Bali ini cenderung seperti yang terjadi di Teluk Benua. Nah, kalau reklamasi Teluk Benua, rencana reklamasi Teluk Benua ini berhasil dibatalkan oleh pemerintah, mau dibatalkan oleh pemerintah, ini sebetulnya akan menjadi contoh kasus yang akan membuat seluruh pemangku kebijakan di pemerintahan dan kemudian para investor akan lebih menghargai proses, menghargai sosial budaya masyarakat Bali, dan kedepannya akan lebih hati-hati untuk berinvestasi begitu, tidak memaksakan.